Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Zona Misteri. Salam cadas. Kami dari Barat Burton, Zona Misteri, cadas. Kami dari All Brother, Zona Misteri, cadas. Apa Kang Mas benar-benar mau pergi? Memangnya kenapa, Yai? Menurut Kang Mas, aku cantik. Tentu saja. Belum pernah aku temui gadis secantik Yai. Jadi, kenapa Kang Mas mau pergi? Entah kenapa, sejak kedatangan Kang Mas, ada perasaan yang sulit untuk kutundukkan. Aku pun begitu. Terus terang, semalam aku tidak bisa tidur. Bayangan Kang Mas selalu memenuhi pikiranku. Aku pun begitu. Jadi, mungkin aku sedang jatuh cinta. Ya. aku pun begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Zona Misteri. Nah, sekarang kru Zona Misteri kedatangan tamu istimewa dari artis TikTok ya. Artis TikTok yang sudah terkenal di dunia TikTok, Di dunia maupun di akhirat. Acan ke akhirat. Oke, kita sedikit akan membahas pengalaman beliau, tapi sebelumnya Babi perkenalkan dulu nih. Kan biasanya gini, Be. Mungkin sekarang karena terkendala juga PSBB lagi ya, Kota Bandung, terus kita juga nyari-nyari lokasi agak susah. Betul. Kebanyakan di Zona Misteri kita syuting di tempat-tempat yang Outdoor ya. Outdoor. Jadi Sekarang kita- makam atau gimana kan. Jadi istilahnya kita sekarang zomis tumis ya, Ya. Zona Misteri, tutur misteri. Nah, jadi sekarang kita kedatangan siapa, Be? Coba deh. Siapa nih? Dengan Amalia Sinta. Perkenalkan, buka dulu maskernya, tutup lagi. Karena kita taat protokol ya. Tuh lagi PSBB. Sebenarnya gini deket-deketan juga nggak boleh. Nggak boleh. Nanti outprom nanti. Terus nah ini sekarang di tumis ini atau tutur misteri ini kita biasa ya, Be. Biasanya kita berdua teh ngobrol teh nge-review barang-barang tarikan seperti ya benda-benda pusaka. Tapi sekarang kita coba mau mendengarkan mungkin pengalaman misteri dari bintang tamu kita. Pokoknya mah terus tonton videonya, jangan di skip dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan bunyikan juga lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari Zona Misteri. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Karena kalau dengan artis itu harus ditepuk tangan, ya kan? Masih mending ini tepuk tangan itu kan gini. Oke, saya manggilnya Teteh atau kayak gimana? Amalia aja. Amalia. Amalia sama Kidoy sama. Asal juga jangan lupa dengan amalan yang baik. Oh ya. iya, amin. Oke. Pengalaman apa aja teh selama ini di dunia misteri, atau ada pengalaman misalkan ya dari dulu lah ya, mungkin dari kecil sampai sekarang ini pasti ya sedikit banyaknya ada pengalaman tentang misteri ataupun dunia Yang paling heboh gitu ya. Ya terserah sih, mau heboh, mau serang, itu mah kan pengalaman juga pasti. Kalau pengalaman mah secara misteri nggak ada sih ya, tapi kalau yang lebih super seumur hidup itu kena santet. Pernah Pernah. di masa apa?
BMW atau bias? Kulkas. Baru kali ini ada satu yang dimasukin oleh kulkas, ya kan? Saya ini yang masuk ke kulkas. Jadi gimana teh? Teteh aja ya saya mah. Soalnya gini teh, kebanyakan orang itu percaya nggak percaya ya, terus dan itu pun sulit dibuktikan juga ya. Nah itu teh gimana teteh bisa tahu bahwa itu teh kena santet? Jadi sudah berobat ke sana kemari selama berbulan-bulan bahkan bertahun nggak sembuh. Akhirnya suatu ketika datang ke dokter untuk berobat, dokternya sendiri yang ngomong bilang bahwa kamu malah bukan dokter, kamu kuduna ke ustad di Rukiah. Emang kunaon gitu kan? Ya sok percaya omongan saya, datang ke sana. Aku teh geli oke nya, karena dokternya menyarankan kayak gitu loh. Padahal itu dokter gitu loh, kelasnya udah yang ilmu pasti gitu, maksudnya Ya. ilmu pasti, ilmu kedokteran lah ya, yang lebih ilmiah. Tinggi logika lah, Nah, yang itu. kadang-kadang. Karena terkadang kan kalau dengan pihak medis itu beda. Ya. Emang. Ya seperti pengalaman kita yang di Sukabumi. Betul. Hanya kalau yang di Sukabumi memang nggak bisa tayang dikarenakan permintaan dari keluarga juga kan gitu. Kalau ini kan langsung Ya. curhat langsung. Nah itu teh gimana teh? Yang dirasain teh apa? Terus gejalanya seperti apa? Kerasanya setiap kan biasanya konon katanya tuh kata orang tua mah selepas maghrib atau Ya. sarungna. Kerasanya itu setelah habis asar biasanya. Setiap habis asar itu kerasa sampai menjelang malam, bahkan yang lebih ekstrim itu dalam 1 bulan terakhir sampai jam 2 pagi baru reda. Emang berapa lama mengalami santet? Hampir setahunan ya, setahunan lebih lah. Itu Tapi yang ekstrim bangetnya sebulan. itu teh dibilang itu teh apa? Gejalanya teh apa sakit atau sakitnya teh kalau sakit di mana gitu? Dibikin gatal. Oh. Hanya dibikin gatal. Tapi terus Nggak cuma gatal lah. Jadi setiap habis asar tuh gatal. Setelah gatal tuh meriang, panas bagian sini naik. Udah nggak ada, udah sembuh, udah sembuh, aman, udah sembuh. Ini mah hanya sharing cerita, udah sembuh. Jadi bukan cuma gatal tapi Tapi kalau mau lihat bekasnya nggak mau. saya udah habis. selain Sedikit aja sedikit lah. Udah Ah, udah. masih ada di belakang. Oke. sekalian gatal ataupun meriang, Ya. apa kan biasanya kalau ada santet itu suka ada benda-benda yang memang Nah yang unik aku ceritain gini, apa kan santet itu kayak apa ya? Aku juga nggak tahu persis sih, tapi percaya dan nggak percaya itu kejadian seperti kayak gini. Setelah aku kan berobat nih ke yang bisa, ya akhirnya datang ke Pak Ustadz diobatin. Memang beberapa ustadz yang aku datengin semuanya cuma 2 hari 3 hari, nanti datang 2 kali lipat, kadang 3 kali lipat. Tapi yang terakhir itu yang mungkin udah detik-detik mau sembuh ya, ketika sudah di berobat itu tiba-tiba di bagian sini nih ada yang hidup, Getek oke gitu. ada yang hidup. Terus Jadi kayak hanya orang mau utek-utekan gitu, kayak mau keluar. Jadi si kulitnya kayak yang gini tak? gitu. Kayak gitu. jadi utek-utekan itu bahasa Sunda. Intinya apa ya, bahasa Indonesia? goyang-goyang lah, ya goyang-goyang atau geol-geolan lah. Bukan goyang-goyang, Karena namanya kebiasaan di- bergerak Nah, di ya. bawah kulit gitu loh, bergerak di bawah. Maklum artis TikTok dari Bandung ya kan. Jadi bahasa Bener teh asli Bandung. Bandung. Gitu. Jadi salah satunya gejalanya teh apa? Racun atau gatal-gatal, Gatal, meriang, Ada meriang. meriang ada pergerakan di bagian di bawah kulit. ya di pinggir badan. Nah itu si sembuhnya sendiri dengan metode apa? Kan banyak maksudnya teh dengan metode doa, netralisirnya teh ada dengan doa, ada dengan satu amalan, terus dengan rupiah ini apa? Rupiah ya. Di Rukiah ya. Nah itu selama di waktu di Rukiah itu apa ada apa namanya barang yang keluar ataupun misalkan makhluk-makhluk apa yang Enggak. Jadi ketika udah di ruqyah itu badan itu kerasa panas banget sekujur tubuh. Terus si Pak Ustadznya juga ngomong, oh ini bener ada yang ngerjain ya. Panas, hawanya juga beda ke badannya juga, kayak yang jarak segini aja kerasa. Jadi kayak yang panas banget.
Tapi si Pak Ustadz nggak bilang gitu. Biasanya kan santet itu konon katanya kiriman ya, dalam artian kiriman yang jelek ya, yang negatif. Biasanya kan sosok makhluk tuh biasanya yang dikirim. Nah si Pak Ustadznya ini bilang nggak yang dikirim ini bentuknya seperti apa? Enggak sih, aku nggak terlalu mau tahu ya, yang penting sembuh. Oh, gitu. Setelah praktek di Ruqyah dibersihkan 2 kali datang sembuh. Kalau memang itu misalkan itu penyakit dari dokter, ketika aku datang 2 kali ke sana nggak akan sembuh. Nah, maksudnya kalau penyakit yang ilmiah, medis, itu dalam 2 kali pertemuan nggak akan sembuh kan, pasti akan terus. Tapi itu 2 kali pertemuan sembuh sampai sekarang alhamdulillah. Itu salah satu. Terus yang selama berapa bulan? Hampir 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan lebih. 1 tahun teh. Terus yang di rumah, maksudnya teh biasanya kan kayak gitu nggak seorang aja, biasanya suasana di rumah juga beda biasanya itu. Iya memang. Jadi kayak lebih nonnya keung lah gitu, bahasa Sunda mah gitu. Ya, bahasanya ke. Nah terus nih, berarti kan kegiatan teteh pun juga terganggu semua ya? Iya. Dari aktivitas sehari-hari, bekerja ataupun dimanapun pasti terganggu. Kerja aja berhenti ya. Berarti juga merasa tersiksa lah dengan rasa sakit yang dialami selama 1 tahun itu ya kan? Gitu. Nah, Ada yang ekstrimnya lagi, aku belum cerita, perutnya jadi segede-gede. kayak orang hamil gitu ya? Kayak orang hamil. Nah, yang dibilang tadi kayak orang hamil kayak gitu perutnya, berarti kan di dalam itu ada sesuatu. Ya biasanya seperti itu kan kalau di dunia santet ya kan ya. Nah, apakah itu berbentuk barang kan ini? Jangankan barang yang besar, gitu kan. Yang kecil satu contoh paku ataupun kawan, ya kan jarum kayak gitu masuk ke dalam perut. Secara logika nggak akan besar, tapi dengan adanya kayak santet itu melukai suatu tubuh di dalam tubuh itu pasti akan membesar. Ya, ya kemungkinan juga ya wallahualam, tapi intinya pasti ada barang-barang yang memang di dalam situ. Nah, selama merasakan sakit itu dan akhirnya sembuh secara pengobatan oleh Pak Ustadz, apa ada curiga nggak misalkan dari keluarga, tetangga, saudara, teman atau gimana yang melakukan itu? Enggak. Memang berpositif thinking. Positif thinking saja. Jadi intinya tetap buat sahabat ataupun pecinta Zona Misteri, apapun yang terjadi, tetap kita harus berpikir positif. Karena pikiran itu yang bisa mengganggu sebenarnya. Iya. Betul. Ya, sakit itu semua tuh ada dalam pikiran. Kalau pikirannya negatif, nggak akan negatif terus, tapi berpikiran positif, apapun akan hilang. Dan proses penyembuhannya itu lebih cepat. Nah, ya betul. Ya kita udah pernah ngalamin yang menurut di Sukabumi ya, yang itu tinggal medis, nah yang non medisnya mah alhamdulillah kita bersihin ya. Cuman karena dia adanya di ranah pikiran, itu susah. Karena semua pun intinya sakit apapun yang lebih parah, yang lebih keras itu adalah pikiran. Mau sakit panas, sakit demam, sakit apa, kalau kita pikirannya negatif, diingat-ingat terus pikirannya panas akan panas, gitu. Kembali lagi ke sugesti juga nanti kan begitu. Nah, selain di dunia mistik yang kayak tadi bilang santet gitu ya, apakah pernah melihat atau dia penampakan sosok kalau sehari-hari? Kalau merasa ya. Ya karena kalau namanya indra keenam itu macam-macam ya, bukan hanya kita bisa melihat saja, merasakan dengan merinding pun sudah bisa ini. Tapi kalau suatu saat nih Zona Misteri mengajak Amel untuk penelusuran ataupun pembuktian dan uji nyali ke satu tempat siap ya? Nah, nyali siap. Tapi aku bukan perlu uji nyalinya ya, aku mati belakang aja. Ulah. Jadi ini gini, terkadang kan gini. Tapi kenapa nggak sekarang aja dicek? Kan kita ngecek, coba cek masih ada nggak? Saya membawa tempat alat cek. Ntar lah di belakang. Ya, itu nanti mungkin next ya kan. Ya tapi intinya energi ataupun aura yang ada dalam diri kita itu ada positif dan negatif. Ya, Kan? Jadi tetap kita selalu berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Karena walaupun mendekatkan diri itu tetap godaan itu pasti ada. Ya.
Karena yang namanya setan itu berbentuknya sifat. Jadi godaan yang ada dalam diri kita, yang berwujudnya adalah kita, kan begitu. Jadi nggak ada misalnya setan berwujud, nggak ada. Yang ada itu jin yang berwujud kan begitu. Makanya tetap kita berpikiran positif. Itu adalah langganan dari kru Zona Misteri, selalu bilang positif. Jadi gini Be, soalnya yang tadi diceritain biasanya yang kita temuin juga ya barang-barang kebanyakan yang ngirim misalkan taruhlah kata tadi santet ya, biasanya berupa barang ya tubuh yang kita pernah alamin mah satu ketika keluar itu ya batu ya batu dari tubuh. Itu kan secara logika aja kalau tubuh kita misalkan secara utuhnya gini terus kita dimasukin paku aja ke tubuh kita pasti reaksinya sakit. Walaupun itu cuma paku tok atau paku doang yang ada apa-apanya. Ini apalagi kalau dibarengi dengan muatan mistisnya atau ada sesuatunya di barang itu yang bisa menimbulkan ya bisa penyumbatan darah, bisa ya kayak tadi gatal-gatal yang mungkin yang dikirimnya ya sebangsa memelangan kalau bahasa Sunda ya. Intinya benda itu dimasukkan energi yang negatif, gitu kan, energi yang negatif, jadi bereaksinya ke dalam tubuh itu bukan karena pakunya atau bendanya itu, tapi karena energinya yang negatif yang merusak dalam organ-organ tubuh itu bisa rusak, bisa sel-sel dari tubuh itu bisa. Nah terus mungkin bukan nggak semuanya ya, tapi salah satunya buat penangkal sihir ataupun santet ya. Salah satunya yang tadi Babe bilang berpikir positif. Terus yang kedua kita jangan lupa berdoa. Terus mental, yang terutama mental. Jadi jangan hal-hal ada sesuatu mungkin agak ganjil nih. Wah ini mah ada jangan-jangan ada yang ngirim ataupun ada yang jahil. Enggak gitu. Jadi berpikirnya tetap gimana Ya balik lagi ke positif thinking gitu. Nah itu positif dan negatifnya ya terserah kita. Tapi yang paling intinya satu, iman. Kalau udah ngomong iman, udah. Man deh. Jadi kayak Amel ini yang kita kembali lagi yang tadi itu ya, karena agak sedikit ada keganjilan juga selama 1 tahun ini ya, selama 1 tahun menghadapi sakit ya, yang dibilang kiriman atau kayak gimana pun itu santet itu rata-rata kalau santet itu adalah kiriman, kan gitu, nggak mungkin datang sendiri, kan gitu. Nah selama pengobatan itu berarti dalam 1 tahun itu 2 kali ya. Dua kali dari orang yang satu itu kan ya, tapi awalnya itu kan banyak. Udah pergi datang sini nggak ada yang bisa sembuhin. Oh berarti udah berkali-kali ya, dan akhirnya ada 1 orang Pak Ustadz yang bisa berjodoh di situ ya kan. Oh sampai nikah sama si Pak Ustadz. Maksudnya pengobatan Anda berjodoh Jadi gitu. bungsunya lah, Ya. bungsunya dalam pengobatan. Entah mungkin posisinya penyakitnya udah lelah, maunya dihajar wae gitu loh. Entah mungkin karena dia memang punya kelebihan tersendiri, entah mungkin karena itulah Mungkin jodoh. salah satu takdir Iya. Betul juga yang tadi saya bilang iman ya kan, karena Ya, gini, iman. kalau kitanya yakin kita sebenarnya bisa nolak. Karena tubuh kita itu semuanya ada energi, itu dilapis oleh energi. Kalau di dalam dunia itu berarti dunia itu ada atmosfernya. Jadi nggak sembarang santet atau benda-benda yang seperti itu langsung bisa masuk gitu aja. Iya, Karena harus ini ya langsung tubuh atau makanya sugesti itu boleh, tapi bilang Karena aku berbagi cerita juga sih ya gini. Salah satu proses katanya itu juga, tapi realnya juga kalau aku telaah memang benar katanya salah satu proses santet ketika datang adalah menghajar bagian-bagian mental kita yang terendah gitu. Tapi kalau kita imannya kuat, mentalnya kuat dan tidak percaya dengan aku itu, insya Allah nggak akan kena. Gitu. Jadi jin juga datang mencari titik kelemahan kita di mana posisi kita lemahnya. Gitu. karena ya mereka pun ya diciptakan salah satunya mungkin fungsinya buat itu. Jadi Tuhan menciptakan setan, jin dan manusia itu dengan fungsi. Ada pengenangan. Ini agak bingung nih Babe nih. Masalahnya setan, jin, Kan manusia. Ini kan ada bak-baknya masing-masing gitu. Ayo mengenal.
Gak udah biarin dia mah yang manusia kita mah salaman aja sebentar. Berarti kita nggak menampakkan diri, berarti nggak kelihatan oleh kamera ya kan. Nah selama 1 tahun itu gitu kan, apa sih yang dipikirkan gitu? Karena nggak mungkin kalau kita nggak berpikir ya kan, pasti berpikir apa ada nuduh orang gitu kan, atau mempunyai ya intinya introspeksi kesalahan diri atau kayak gimana. Betul, introspeksi. Sebenarnya apa yang dikatakan tadi dibilang introspeksi itu malah lebih tepat dengan kesembuhan. Ya, karena mengingatkan bahwa kita punya salah orang, dosa orang, nah, itu lebih cepat untuk kesembuhan. Karena obat yang paling bagus itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kita mengintrospeksi atau kayak gimana pun itu akan lebih mempermudah semuanya dalam diri. Nah, Teh Amel nih. Teh Amel ini selama 1 tahun itu juga gitu, diam di rumah, tidur, terbaring atau kayaknya masih bisa beraktivitas sehari-hari. Aku itu sakit kena seperti itu, orang lain nggak ada yang tahu kecuali keluarga. Karena ketika aku sakit, TikTok aktif, sosmed Facebook aktif, dan semua yang aku posting itu happy. Jadi ketika aku syukuran, kemarin syukuran kan, bikin syukuran tuh di rumah, ngundang Ustadz karena aku sembuh, tadi ngomong oh nah itu postingan namanya menistar orang baringah gitu. Nah itulah salah satu yang kita buat positif. Betul. Ya. Jadi kita dalam hal keterpurukan malah jangan dibagi. Kita jangan saham dan mana gitu. Betul. Paling disengseri. Ya karena gini, apapun yang kita rasakan, perih, sakit, bahagia, orang lain belum tentu akan membantu kita kalau dalam keadaan sakit. Terkadang yang dikatakan kawan, dimana kita bahagia, happy baru deket gitu, Iya, ya kan? betul. Dimana kita lagi susah, kita lagi sakit, menjauh. Nah itu jangan dicontoh. Ya alhamdulillah juga dengan tadi masukan dari Teh Amel sendiri, apapun yang kita rasakan dalam kondisi sakit, perih dalam kehidupan, tetap Jangan dibagi. perlihatkan kegembiraan, perlihatkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu salah satunya ya kebanyakan orang sih salah satu hal juga ya maksudnya di dalam lebih terpurukan kita pengen bercerita kesalahan dikasihani orang kebanyakan kebanyakannya gitu, tapi di satu pihak begitu dia happy, begitu dia jaya lah istilahnya, dia lupa dengan orang-orang yang tadi ditampung keluh kesah kita gitu di mereka. Tapi begitu sabarnya ya Teh Amel dalam 1 tahun, begitupun keluarga ya, begitu sabar sampai Teh Amel sehat kembali, alhamdulillah. Itu juga karena berkat intinya semangatnya Teh Amel dengan keluarga, dan akhirnya menemukan orang yang bisa mengobati yang pas buat kesehatan Teh Amel, dan akhirnya Teh Amel bisa beraktivitas lagi dan bisa berkarya lagi di dunia medsos, termasuk Aku mah lagi TikTok. sakit juga tetap berkarya. Bagus. Selama sakit 2 bulan tuh aku bikin film pendek sama anak-anak. Nah, kebetulan Teh Amel ini adalah YouTuber juga. Boleh disebutkan dong? Pemula. Trikarsa Channel ya. Kasa channel. Terus TikToknya apa nih? TikToknya Amalia Sita. Amalia underscore Sita. Nah, kalau di YouTube-nya jangan lupa like, komen, subscribe, bantu share juga. Begitupun untuk di TikTok-nya jangan lupa follow, pasti di follow back. Pasti. Ya. Nah, kenapa ditutup? Kalau dibuka udah kelihatan cantiknya udah, ya Allah. Nah, kelihatan cantiknya kan? Nanti akan dicoba duet TikTok. Ya kan? Oke Beh, mungkin ngobrol-ngobrolnya karena Keterbatasan waktu. Betul juga kita berada di daerah daerah Ulin ya. Daerah Ulin ya. Silaturahmi perlu ini banyak semua. Orang banyak. Kebetulan fansnya Teh Amel udah pada nungguin, ini pada TikTok. ya udahlah di akhir penghujung acara kayak di penghujung saya kata-kata mungkin saya tadi yang perlu kita garis bawahi adalah segala sesuatu kekuatan apapun tidak akan bisa menghancurkan kita, tidak akan berpengaruh pada kita kalau mental kitanya selalu positif, selalu baik, dan iman juga ya Teh tadi. Pokoknya iman kita diperkuat, Ya, selalu berpikiran positif, Tuh.
introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Satu lagi, segimanapun kita berobat, ketika sembuh juga percayanya satu sama Allah. Nah, itu. Oke, buat para sahabat dan pecinta zona misteri, mungkin kita akhiri saja berbincang-bincang dengan artis TikTok, ya kan, atau seleb TikTok. Semoga bermanfaat, gitu kan, obrolan kita ini dan memberikan satu motivasi juga buat para sahabat dan pecinta zona misteri. Oke, kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dipijit notifikasinya. Zona Misteri Cadas.